Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai percobaan 2 pada praktikum kimia organik 1 yang berjudul senyawa alkohol, fenol, dan amina. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Kelompok saya terdiri dari 5 orang. Dari kelompok 5, yang pertama yaitu ada Rizky Maharani dengan NIM F1C1190007. Lalu ada Teguh Setiadi dengan NIM F1C1190031. Nabela Viviana dengan NIM F1C1190039. Dan saya sendiri Anissa Nurul Aini dengan NIM F1C1190053. Dan terakhir ada Dina Nur Halifah dengan NIM F1C1190067. Baiklah, langsung saja kami akan memulai presentasi kami mengenai percobaan ini. Baiklah, percobaan pertama yaitu mengenai alkohol. Alkohol sendiri terkenal dengan rumus umumnya yaitu ROH. R sebagai gugus alkilnya dan juga gugus hidroksil OH yang merupakan gugus fungsinya. Fenol sendiri memiliki struktur yang serupa dengan alkohol. Akan tetapi gugus fungsi dari fenol itu melekat langsung pada cincin aromatik dan dengan A ataupun sebagai aril, maka rumus fenol sendiri ditulis dengan AROH. Nah, alkohol ini sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu alkohol sekunder, alkohol primer, dan juga alkohol tersier. Pengujian pertama yang dilakukan pada percobaan ini yaitu tes iodoform. Sebagaimana namanya, digunakan iodoform pada reaksinya. Nah, tes iodoform ini sendiri akan positif terhadap alkohol primer serta alkohol sekunder, di mana ditunjukkan dengan terbentuknya endapan berwarna kuning yang berasal dari iodoform ataupun yang menandakan bahwa terdapat iodoform. Nah, reaksi iodoform ini sendiri spesifik untuk gugus metil keton yang diiodonisasi dalam suasana basah sampai terbentuk iodoform ataupun CHI3. Adapun fungsi ditambahkannya larutan NaOH adalah sebagai bahan penguji dalam tes alkali serta berperan sebagai katalisator. Perlakuan pertama yang dilakukan pada etanol, di mana ketika ditambahkan iodium di dalam KI, larutan berwarna kuning, dan setelah ditambahkan dengan NaOH sebanyak 10 tetes, larutan berubah warna menjadi bening, dan terdapat awan-awan ataupun seperti agak keruh. Nah, seharusnya pada percobaan ini sendiri terdapat endapan yang berwarna kuning. Nah, etanol sendiri dapat bereaksi dengan iodoform karena termasuk alkohol primer yang memiliki 1 atom karbon. Nah, itu sebabnya pada pengujian tes iodoform ini sendiri etanol akan bernilai positif. Nah, untuk butanol sendiri juga dapat bereaksi karena memiliki alkohol primer yang mengikat 1 buah atom karbon lainnya sama seperti etanol. Nah, butanol sendiri dapat berubah warna ketika ditambahkan NaOH sebanyak 25 tetes. Sedangkan untuk butanol sekunder juga dapat bereaksi karena ia merupakan alkohol sekunder yang dapat mengikat 2 atom karbon. Nah, butanol sekunder ini sendiri dapat berubah warna pada penambahan NaOH sebanyak 30 tetes. Reaksinya yaitu CH3CH2OH dalam wujud aquos ditambahkan iodida dalam wujud gas menjadi CH3COH dalam wujud aquos dan juga 2HI dalam wujud aquos. Nah, pada reaksi tersebut dapat kita ketahui bahwa semakin panjang rantai karbonnya, maka akan semakin rendah pula kelarutannya. Nah, warna kuning yang menghilang itu sendiri disebabkan karena iodium yang terdapat dalam campuran larutan tersebut larut di dalam penambahan NaOH. Hasil yang demikian dapat terjadi karena senyawa yang mengandung salah satu dari gugus ICH3 dan juga OHCH3 akan bereaksi dengan iodida di dalam NaOH yang akan memberikan endapan berwarna kuning yang merupakan iodoform. Adapun mekanisme reaksinya dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Nah, uji iodoform ini sendiri merupakan reaksi antara sampel alkohol dengan iodin yang akan membentuk larutan dengan endapan berwarna kuning sehingga tes ini dikatakan positif. Hal ini disebabkan karena alkohol bereaksi dengan hidrogen halida yang akan menghasilkan alkil halida. Nah, berarti pada setiap sampel alkohol mengandung iodoform, yaitu pada alkohol primer dan juga alkohol sekunder. Pengujian selanjutnya pada percobaan ini yaitu reaksi esterifikasi.
Reaksi esterifikasi ini sendiri merupakan suatu reaksi pengubahan dari campuran karboksila dan alkohol menjadi suatu senyawa ester dengan menggunakan katalis yang bersifat asam. Reaksi esterifikasi ini sendiri memiliki ciri khas berupa mengeluarkan bau yang khas. Nah, dalam percobaan ini sendiri digunakan asam sulfat pekat sebagai katalis asam yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya laju reaksi serta menghambat terjadinya reaksi hidrolisis. Nah, pada reaksi esterifikasi ini sendiri berlangsung secara reversible ataupun dua arah. Dalam percobaan reaksi esterifikasi ini dilakukan proses pemanasan dengan tujuan untuk menyempurnakan reaksi dengan cara mendidihkan campuran lalu mengkondensasi uap dengan pendingin air. Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu etanol, butanol, serta butanol sekunder. Hasil yang didapat dari percobaan ini yaitu pada esterifikasi etanol dan juga asam asetat diperoleh pada saat pemanasan larutan tersebut mengeluarkan aroma yang menyerupai aroma balon. Nah, untuk butanol sendiri yang direaksikan dengan asam asetat saat pemanasan diperoleh aroma seperti pisang. Dan untuk butanol sekunder sendiri yang direaksikan dengan asam asetat saat pemanasan diperoleh aroma seperti durian dan ada sedikit aroma seperti aroma balon. Adapun mekanisme reaksi pembentukan senyawa ester dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Pengujian yang selanjutnya dilakukan pada percobaan ini yaitu tes dengan logam Na. Nah, menurut literatur sendiri, pada uji ini akan bernilai positif jika alkohol dan juga fenol bereaksi menghasilkan gas hidrogen. Nah, pada pengujian ini sendiri, alkohol primer menghasilkan banyak sekali gelembung hidrogen. Sedangkan untuk alkohol sekunder dan juga alkohol tersier menghasilkan gelembung-gelembung yang relatif lebih sedikit dibandingkan alkohol primer. Untuk reaksinya sendiri, yang terjadi antara natrium dan etanol yaitu 2ROH dalam wujud aquos ditambahkan dengan 2Na dalam wujud solid menjadi 2RONA dalam wujud aquos dan juga hidrogen dalam wujud gas. Nah, sebuah lempeng kecil dari natrium yang dimasukkan ke dalam etanol akan bereaksi stabil, menghasilkan gelembung-gelembung gas hidrogen dan membentuk larutan etoksida yang tidak berwarna. Dengan rumus senyawa CH3, CH2ONA. Natrium etoksida ini sendiri juga dikenal sebagai alkoksida. Jika larutan diuapkan sampai kering, maka natrium etoksida akan tertinggal sebagai sebuah padatan berwarna putih. Walaupun jika dilihat sekilas tampak sebagai sebuah reaksi yang baru dan juga cukup rumit, namun sebenarnya reaksi ini sendiri sama persis dengan reaksi antara natrium dan juga air. Selanjutnya tes oksidasi, yaitu dengan menggunakan dikromat yang telah diasamkan, di mana natrium dikromat berperan sebagai oksidator yang dapat mengoksidasi senyawa alkohol. Berdasarkan literatur, pada tes oksidasi, sampel yang ditambahkan dengan natrium dikromat dan H2SO4 menghasilkan warna larutan orange kecoklatan. Bagi sampel etanol terbentuk dua lapisan, yang pertama berwarna hijau dan lapisan kedua berwarna coklat. Hal ini dikarenakan alkohol mengalami proses oksidasi terkendali dari alkohol primer menghasilkan aldehid dan teroksidasi lebih lanjut membentuk asam karboksilat. Adapun mekanisme reaksi yang dapat dilihat selanjutnya yaitu tes Lucas. Tujuannya yaitu untuk membedakan alkohol yang diasamkan atas kecepatan alkyl klorida. Digunakannya reagen Lucas karena merupakan suatu campuran asam klorida pekat dengan seng klorida. Berdasarkan literatur, yang lebih cepat terbentuk alkyl klorida jika dilarutkan yaitu alkohol tersier, sekunder, dan primer. Hal ini didasarkan pada perbedaan reaktivitasnya. Semakin panjang rantai karbonnya, maka akan semakin reaktif. Pada alkohol primer tidak dapat bereaksi dengan gugus OH yang kurang nukleofilik, akan terlepas dan bereaksi dengan H+ membentuk H2O, sedangkan alkohol yang kehilangan OH- akan digantikan dengan Cl. Persamaan reaksinya yaitu R-OH aqueous ditambah ZnCl2 aqueous ditambah HCl aqueous menjadi R-Cl aqueous ditambah H2ZnCl2OH. Selanjutnya yaitu membedakan monoalkohol dan polialkohol.
Pada percobaan ini, etanol sebagai monoalkohol dan gliserol sebagai polialkohol. Monoalkohol memiliki alkohol dengan 1 gugus nitro H, sedangkan polialkohol memiliki alkohol yang lebih dari 1 gugus nitro H, yang mana memiliki sifat yang berbeda. Adapun persamaan reaksinya yang pertama yaitu 2H5OH aqueous ditambah CuSO4 aqueous ditambah NaOH aqueous menjadi C2H5OCaNa aqueous ditambah H2 liquid. Yang kedua yaitu 3H5OH 3 kali aqueous ditambah CuSO4 aqueous ditambah NaOH aqueous menjadi C2H5Cu CONa 3 aqueous ditambah 2H2 liquid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai senyawa fenol. Fenol atau asam karbolat atau benzenol merupakan zat kristal yang tak berwarna yang memiliki 2 gas. Rumus kimianya yaitu C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil yang berkaitan dengan cincin fenil. Dalam senyawa fenol pada percobaan ini yaitu dilakukan yang pertama dengan menggunakan tes brom. Tes brom atau uji bromin yaitu bertujuan agar dapat mengetahui pengaruh cahaya dalam mempercepat terjadinya reaksi senyawa hidrokarbon. Menurut literatur, reaksi yang terjadi pada uji ini yaitu merupakan reaksi substitusi elektrofil senyawa aromatik. Dalam percobaan ini yang berperan sebagai gugus penyaring yaitu Br dalam larutan brom 2% atau TCl4. Mekanisme reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada PPT. Dari reaksi di atas atau di PPT dapat dilihat bahwa saat ion Br menyerang fenol sehingga terjadi 2 kemungkinan, terbentuk ortobromofenol dan prabromofenol serta pembentukan senyawa asam bromida. Tes dengan FeCl3. Menurut literatur, FeCl3 merupakan reagen yang reaktif terhadap pengujian senyawa aromatik. Pada percobaan ini, fenol akan bereaksi positif dengan FeCl3, di mana jika ditambahkan FeCl3 itu berbentuk cincin biru sampai ungu yang menunjukkan positif. Pada penambahan FeCl3 ke dalam diperoleh larutan berwarna kuning dan hasil negatif. Hal ini karena senyawa polar maupun alifatik tidak dapat bereaksi dengan FeCl3. Reaksi yang terjadi yaitu dapat dilihat pada PPT yaitu FeCl3 aqueous ditambah H2O. Reaksinya yaitu FeCl3 berwarna kuning segar. Pada senyawa fenol didapatkan larutan berwarna ungu kecoklatan yang menunjukkan reaksi. Senyawa aromatik dapat bereaksi dengan FeCl3. Reaksinya yaitu dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya yaitu amina. Amina sendiri dapat menjadi ligan karena memiliki elektron bebas. Amina sendiri memiliki banyak sekali macam senyawa dan juga bersifat basa. Amina reaktif jika direaksikan dengan asam nitrit. Amina primer akan membentuk senyawa azo dalam bentuk gelembung gas. Amina sekunder akan membentuk ikatan nitrogen dan terdapat warna saat bereaksi. Dan untuk amina tersier sendiri hanya akan larut di dalam larutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi dengan asam nitrit. Pada percobaan ini diawali dengan reaksi pembentukan HN2O yaitu pelarutan sampel dengan HCl serta ditambah dengan NaNO2 10%. Fungsi dari HCl sendiri yaitu sebagai katalis.
Selanjutnya dilakukan pemanasan yang menghasilkan perubahan warna pada larutan dari warna awal kuning menjadi merah kehitaman dan disertai dengan timbulnya gelembung gas yang menyebabkan endapan naik ke atas. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa hasil uji positif terhadap amina primer ditandai dengan timbulnya gas nitrogen, sedangkan warna merah kehitaman pada campuran terbentuk karena pada dasarnya anilin memiliki sifat yang mudah teroksidasi, sehingga menghasilkan warna coklat kehitaman. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini yaitu C6H5NH2 aqueous ditambah HNO2 aqueous menghasilkan C6H5OH aqueous ditambah H2O liquid ditambah N2 gas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tes Rimini. Pada percobaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa aromatis primer. Percobaan diawali dengan mereaksikan 1 tetes anilin ditambah dengan 1 mili aseton dan 1 tetes Na-nitroposit 1%, namun tidak menghasilkan perubahan pada warna. Sedangkan menurut literatur, ketika senyawa tersebut direaksikan akan menghasilkan perubahan warna dari kuning menjadi ungu kemerahan, yang menunjukkan adanya alifatik amina primer. Reaksi antara anilin atau amina primer dengan aseton atau keton merupakan reaksi adisi nukleofilik amina yang membentuk imina dengan reaksi seperti yang ditunjukkan di PPT. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pembentukan garam diazonium. Dilakukan dengan cara mereaksikan anilin dengan HCl yang kemudian didinginkan serta ditambah dengan NaNO2. Tujuan dari penambahan NaNO2 adalah untuk membentuk nitrit yang akan membentuk garam diazonium klorida ketika bereaksi dengan HCl. Adapun reaksi yang terjadi pada percobaan ini seperti yang dilihat di PPT. Ketika 1 mili anilin ditambah 3 mili HCl pekat dan 5 mili H2O dan 1 gram NaNO2 serta 5 mili H2O dingin sehingga dihasilkan larutan berwarna merah. Dan ketika penambahan per mili air dan ditambahkan J dan Ki menghasilkan warna kehitaman. Menurut literatur, hasilnya akan membebaskan iodium, kemudian bereaksi dengan kanji yang akan membentuk larutan berwarna kuning. Garam diazonium dibagi dua. Pada bagian pertama ditambah 0,4 gram naftol dan 4 mili NaOH 5%. Hasilnya larutan berubah warna menjadi merah orange. Dan pada bagian kedua, larutan dipanaskan, hasilnya adalah larutan berubah warna menjadi hitam. Amina primer dapat terdeteksi dengan membentuk larutan garam diazonium. Selanjutnya tes Simon. Tes Simon berdasarkan literatur merupakan natrium nitroposat dalam larutan buffer baja yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa amina sekunder. Hasil uji positif pada tes Simon apabila terbentuk warna ungu pada sampel yang lama-kelamaan akan berubah menjadi warna biruan yang menunjukkan hasil positif pada amina sekunder. Pada reaksi Simon ini, amina sekunder dan asetaldehyid akan menghasilkan amina yang kemudian bereaksi dengan sodium nitrofosfat yang nantinya akan terjadi hidrolisis terhadap garam imonium menjadi warna biru kobalt. Asetaldehyid dapat digantikan dengan aseton, di mana reagen ini dapat mendeteksi amina primer menghasilkan warna ungu namun tidak berubah pada amina sekunder. Pada tes Simon digunakan amina sekunder sehingga menghasilkan turunan dari senyawa amina yaitu N-amina. Adapun reaksi yang terjadi pada percobaan ini yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, tes dengan benzyl klorida. Pada percobaan ini dilakukan pengujian terhadap sampel amina yang digunakan dengan uji benzyl klorida atau biasa dikenal dengan uji Heisenberg, yang didasari pada prinsip pembentukan hidrosida. Pada amina primer bereaksi dengan benzyl klorida membentuk senyawa yang terbentuk endapan putih sebagai hasil uji positif. Pada sampel dimetalamin ditambahkan NaOH dan benzyl klorida menghasilkan larutan yang bening dan terdapat padatan kecil di dasar tabung reaksi yang berbau busuk. Bau busuk ini dihasilkan bau khas oleh benzyl klorida. Tidak dilakukan pengecaran dalam reaksi ini
karena benzoil klorida dapat bereaksi dengan air sehingga terurai menjadi asam klorida dan asam benzoat. Berikut reaksi dari percobaan ini. Selanjutnya, pengujian dengan reaksi karbilamin. Reaksi karbilamin adalah pengujian yang akan mengkonfirmasikan adanya senyawa golongan amina primer. Uji positif pada reaksi ini dengan timbulnya bau busuk karena adanya pembentukan alkyl isosianida yang menyengat. Sedangkan untuk uji negatif pada amina golongan sekunder dan tersier dengan tidak adanya bau yang ditimbulkan. Dan berikut mekanisme pada percobaan ini. Pada percobaan yang telah dilakukan saat sampel dilarutkan, terdapat perbedaan fasa yang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sifat pelarutan yang terjadi oleh kepolaran dari seluruh zat yang direaksikan. Anilit tidak larut karena senyawa ini merupakan turunan dari benzena, tersubstitusi dan bersifat nonpolar, sedangkan reaksi lainnya bersifat polar. Saat pemanasan dilakukan, timbullah bau busuk. Bau busuk ini karena adanya senyawa sianida di senyawa tersebut. Hal ini telah diketahui bahwa hasil uji positif. Hal ini tampak sesuai dengan reaksi serta mekanisme yang terjadi. Dari reaksi tersebut, NaOH berfungsi untuk mengeliminasi klorofrom, dan senyawa yang akan dihasilkan akan berkaitan dengan anilin, sehingga terbentuklah senyawa karbilamin. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami dengan percobaan yang berjudul senyawa alkohol fenol dan juga amina. Semoga bermanfaat dan maaf jikalau ada salah kata ataupun ada beberapa penjelasan yang sulit untuk dimengerti. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.